Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Alhamdulillah ya dek, dagangan kita laris manis. Seruku yang dibalas dengan senyum manisnya. Semenjak terkena pemutusan hubungan kerja beberapa bulan yang lalu, aku memang memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Dan warung mie ayam bakso lah yang menjadi pilihan usahaku. Aku tidak malu dari yang sebelumnya kerja di kantoran, kini menjadi penjual mie ayam. Yang penting halal, bisa memenuhi nafkah buat keluarga. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin, disertai doa yang tiada henti. Selebihnya untuk masalah hasil, biarlah Tuhan yang mengurusnya. Aku dan istriku sudah berkemas menutup warung dan beranjak pulang. Pada saat itulah kami mendengar suara teriakan minta tolong yang sangat keras. Arah suara itu berasal dari jalan pintas menuju kota sebelah. Aku memang mendirikan warung mie ayam bakso itu persis berada di perbatasan menuju kota sebelah. Tepatnya berada di sebuah pertigaan perbatasan. Aku menanyakan pada istriku, apakah ia juga mendengar suara yang sama? Istriku mengangguk, mengiyakan. Tidak seberapa lama kemudian, suara minta tolong yang sempat kami dengar pun semakin dekat. Sampai akhirnya kami tertegun, karena orang yang minta tolong itu rupanya seseorang yang beberapa jam sebelumnya juga singgah ke warung mie ayamku. Wajahnya tampak sangat pucat. Nafasnya tersengal seperti hampir putus. Ia belum bisa kuajak bicara karena posisinya yang membungkuk saking tegangnya. Aku pun memintanya untuk tenang, lalu mengajaknya kembali ke warung. Laki-laki itu semakin tenang. Nafasnya mulai tertata dengan teratur. Raut wajah ketakutan mulai menghilang. Namun rasa cemas dengan jelas masih tergambar di sela tatapan matanya. Ia pun minta izin untuk mengambil sebatang rokok. Aku persilahkan dirinya. Mungkin dengan menghisap tembakau, pikirannya kembali jernih. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana tangan kanannya masih gemetaran. Bersamaan itu, aku baru teringat kalau sebelumnya ia mengendarai mobil saat singgah ke warungku. Tapi kemana mobilnya? Mengapa ia malah lari tunggang langgang seperti itu? Apakah di tengah perjalanan ia mendapat musibah? Ada orang jahat yang berusaha merampoknya kah? Beberapa pertanyaan yang hendak kutanyakan terhenti di dalam pikiran. Aku belum tega untuk menanyakannya. Biarlah, nanti dia sendiri yang bercerita. Selepas saya jajan di sini, saya langsung memburu waktu. Soalnya kalau nyetir malam, saya selalu ngantuk. Apalagi saya hanya sendirian. Nah, sesampainya di depan kantor kecamatan, saya melihat seorang perempuan melambaikan tangan. Anggapan saya ia mungkin butuh tumpangan, atau seburuk-buruknya mungkin seorang penjajah yang sedang mencari pelanggan. Saya tidak peduli siapapun dia. Kalau memang butuh tumpangan, ayo, selama masih sejalur dengan perjalanan saya. Saya pun menghentikan kendaraan. Lalu saya tanya sama dia, "Mbak, mau kemana?" Dia mengatakan kalau ia kemalaman, mau nunggu angkot, sudah tidak ada yang lewat. Ya maklumlah, sudah jam 7 lebih. Angkutan paling banter paling hanya sampai jam 5 sore sebelum maghrib. Masuk akal kalau ia memang kemalaman. Mengetahui kalau ia butuh tumpangan, maka saya pun menawarinya naik. Apalagi ia mengatakan kalau tujuannya hanya di Perengtali, sekitar 2 atau 3 km jaraknya. Saya memang sering melewati jalan itu, tapi itu pun kalau siang. Kebetulan saja hari ini ada pekerjaan yang harus selesai, jadinya pulang agak molor. Perempuan itu pun naik. Selama perjalanan, saya memang sering mengajaknya ngobrol. Sengaja saya lakukan bukan karena sok akrab atau karena kesempatan sedang membawa perempuan cantik. Saya harus menahan kantuk, sebab kelemahan saya kalau nyetir malam memang mudah mengantuk. Benar,
perempuan itu memang sangat cantik. Cuma untuk melihat wajahnya, saya harus curi-curi pandang. Sebab jalanan selain sepi, gelap, juga berkelok-kelok. Anehnya, selama perjalanan itu ia justru lebih banyak diam. Kalau saya tanya, hanya menjawab iya atau tidak. Kadang juga cuma diam. Ia hanya memperkenalkan diri saat awal akan naik, bahwa namanya Mayang. Selanjutnya, ia lebih banyak diam. Satu hal lagi yang membuat saya heran. Jarak dari kantor kecamatan ke Pringtali seharusnya bisa saya tempuh paling 10 atau 15 menit saja. Tapi perjalanan sudah hampir 30 menit, belum sampai juga. Yang saya lihat di kanan kiri hanyalah suasana gelap. Dan gelapnya benar-benar pekat. Padahal seharusnya ada 1-2 rumah di pinggir jalan. Karena perempuan itu lebih banyak diam, akhirnya saya juga memilih untuk diam. Meski begitu, saya masih selalu menyempatkan untuk mencuri pandang ke arahnya. Saya masih bisa mengingat, perempuan itu berambut sepanjang pinggang. Pakaian yang ia kenakan berupa kaos berwarna biru muda, celana jin biru juga. Baunya itu yang membuat saya merinding. Wanginya mirip kapur barus. Terkadang juga disertai bau amis. Saya sungguh kaget saat melihat ke arah jam tangan. Rasanya baru juga berjalan, tahu-tahu sudah jam 8. Berarti perjalanan sudah memakan waktu 1 jam. Seharusnya kan sudah sampai. Atau malah jangan-jangan daerah yang Simbak tuju itu sudah terlewat jauh. Justru malah saya yang panik. Sementara Simbak terlihat tenang-tenang saja. Saya pun menanyakan kembali, kemana sebenarnya tujuan Simbak? Sebab kalau daerah Pringtali seharusnya sudah terlewat jauh. Nah, kejadian yang saya alami ini bermula dari sini. Saya rasa pertanyaan saya kan wajar. Sebab takutnya kalau sampai terlewat nanti, saya juga yang repot harus putar balik. Pasti juga memakan waktu. Perjalanan pasti sudah terlewat jauh, pikir saya. Nanti kalau sudah sampai, pasti saya bilang. Nada bicaranya itu sangat datar dan tanpa ekspresi. Ia pun sama sekali tanpa memandang ke arah saya. Tapi dari samping, raut wajahnya jelas sudah terlihat menyeramkan. Saya mulai khawatir. Jangan-jangan Simbak ini merupakan orang dengan gangguan jiwa. Kalau nanti tiba-tiba ngamuk, saya juga yang repot. Tapi melihat dari pakaian dan tingkah laku di awal, saya tidak yakin kalau Simbak ini ODGJ. Saya justru beranggapan kalau perjalanan memang belum sampai tujuan. Repotnya, kalau sudah sampai rumah saya tapi rumah Simbak sudah kelewatan jauh, apa saya yang harus mengantar balik ke rumah? Kenal juga tidak, apalagi kalau dia sudah bersuami, bisa runyam. Pusing, lelah, dan ngantuk membuat saya tidak bisa berpikir panjang. Nanti seperti apalah, biar urusan nanti. Saat itu saya merasakan ban mobil seperti melindas bebatuan besar. Padahal sorot lampu mobil menunjukkan kalau jalan yang saya lewati berupa aspal halus. Saya pun berhenti, hendak mengecek apakah saya salah jalan atau siapa tahu ban mobil saya bocor. Tapi begitu saya menghentikan laju mobil, Simbak bilang kalau rumahnya sudah dekat. Disuruhnya saya jalan saja terus. Saya juga heran. Saya manut saja sama perkataan Simbak. Padahal seharusnya saya memang harus turun, guna memastikan jalan yang saya lalui memang benar. Akhirnya saya tidak jadi turun dari mobil. Saya ikuti saja petunjuk Simbak. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba sorot lampu mobil menjadi redup. Otomatis pandangan saya pun menjadi sangat terbatas. Namun meski begitu, seharusnya jalan yang saya lewati tetap saja aspal halus. Disitulah tiba-tiba saya merasakan merinding yang hebat. Seluruh badan saya mengkirik. Bau amis makin kuat tercium. Tidak seberapa lama, barulah Simbak mengatakan kalau tujuan sudah sampai. Dia meminta saya untuk ikut turun, sekedar singgah sebentar. Namun karena saya harus segera sampai rumah, saya pun langsung pamit. Sialnya, sewaktu saya mencari jalan putar balik, tiba-tiba saja mesin mobil ngadat.
Saya starter berulang kali, tetap saja tidak mau nyala. Terpaksalah saya turun juga. Nah, ketika saya sudah berada di luar mobil itulah saya baru menyadari kalau rupanya saya sedang berada di sebuah pemakaman. Saya melihat di sekeliling banyak batu nisan tertanam rapi. Pantas saja saya merasakan jalan yang saya lalui seperti rusak. Pikiran saya cuma satu, kalau begitu perempuan yang barusan menumpang saya itu siapa? Kuntilanak, sundel bolong. Nama saya Mayang, Mas. Saya kan sudah bilang kalau nama saya Mayang. Mendengar suara itu, otomatis saya pun menoleh. Disitulah saya benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wajah asli perempuan itu. Wajahnya hancur, matanya menggelantung sebelah. Padahal saat itu suasana gelap, tapi saya bisa melihat penampakan wajahnya. Itu kulit pipinya sobek, sampai-sampai deretan giginya pun terlihat. Si perempuan itu langsung mendekat ke arah saya sambil berucap terima kasih telah mengantarkannya. Beruntungnya saya cepat sadar kalau sampai perempuan itu berhasil menggapai tangan saya, entah bagaimana nasib saya kini. Dalam keadaan panik setengah mati, saya pun berlari. Pokoknya harus lari sekencang-kencangnya. Saya bisa merasakan kalau perempuan dengan pakaian putih itu terbang di atas kepala saya. Jelas sekali lenggingan tawanya. Jatuh bangun saya tersandung batu nisan maupun akar-akar pepohonan. Tapi begitu jatuh, saya langsung berdiri, lari lagi. Pokoknya lari sekuat-kuatnya. Yang penting saya bisa menghindar dari kejaran kuntilanak bernama Mayang itu. Saya tidak peduli mobil saya terjebak di kuburan. Yang penting saya selamat. Karena gelap tidak ada lampu penerangan sama sekali, maka dalam keadaan lari pun saya tidak bisa menentukan kemana arah yang benar. Asal terobos saja, saya bahkan tidak ingat kemana harus menuju jalan yang sudah saya lewati tadi. Pokoknya terus berlari. Saya biasanya paling malas kalau diajak lari pagi. Kali ini saya justru melakukan lari malam. Saya merasa sudah lari sejauh mungkin. Nyatanya saya balik lagi ke tempat mobil saya terhenti. Saya rasa 3 hingga 4 kali berulang. Barulah setelah beberapa kali saya kembali ke tempat yang sama, saya pun nekat memutar arah. Saya lari berkebalikan dari arah semula. Justru karena nekat itulah saya malah berhasil keluar dari lokasi pemakaman itu. Saya kembali berada di jalan raya. Kendalanya adalah suasana yang sangat gelap, menyebabkan saya kehilangan posisi arah. Saya tidak mungkin akan berlari menuju arah rumah. Jarak yang masih jauh serta sangat jarang menemui rumah di sepanjang jalan. Itu membuat saya berpikir untuk bisa kembali ke sini. Saya masih mencoba menemukan arah yang tepat. Ketika dari arah belakang, saya kembali mendengar suara lenggingan tawa. Saya tidak tahu lagi kemana harus menuju. Yang jelas, saya tidak akan berbalik badan, karena saya yakin sosok itu berada di belakang. Maka saya langsung memutuskan untuk kembali berlari dan terus berlari. Secara kebetulan atau bagaimana, dari kejauhan saya bisa melihat pelang nama yang saya kenal. Pelang nama itu bertuliskan sebuah nama kecamatan. Berarti jalan saya sudah benar, dan saya kembali menuju warung mie ayam ini. Aku dan istriku mendengarkan penuturan laki-laki itu dengan seksama. Kami tidak menyela sedikit pun saat ia bercerita. Aku kembali menawarkan minum. Laki-laki itu tampak sangat lelah sekali. Bukan hanya fisiknya, namun terlihat jelas kalau ia sedang mengalami shock. Beruntungnya, tidak terjadi apa-apa padanya. Sebab dalam rasa ketakutan seperti itu, bisa jadi ia terpelanting atau menabrak sesuatu dan lain sebagainya. Yang penting sampean selamat. Soal mobil, besok pagi kita ambil bersama-sama. Malam ini untuk sementara waktu. Kalau Mas mau,
Mas bisa menginap di warung saya. Tapi ya begini kondisinya, namanya juga warung. Laki-laki itu mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali. Ia sudah jauh lebih tenang. Apa daerah itu memang angker, Mas? Tanyanya sesaat setelah menyalakan rokok. Aku masih terdiam, karena aku pun juga segera menyalakan sebatang lagi. Setelahnya, barulah aku menceritakan kejadian beberapa waktu silam. Kejadian yang sempat membuat warga sekitar merasa ngeri. Waktu itu, aku masih bekerja ikut orang, jauh hari sebelum aku membuka warungnya yang bakso ini. Sebenarnya, sampean sudah berada di dusun Pringtali. Sampean sudah sampai, tapi tidak tahu kalau sudah dibawa masuk ke dalam kuburan. Perempuan itu memang bernama Mayang, primadona desa Pringtali. Sayangnya kematiannya yang tragis membuat arwah atau jin korinya selalu menampakkan diri, bahkan seringkali mengganggu para pengguna jalan. Mayang itu dulu bekerja sebagai penyanyi orkes. Suaranya sangat oke, apalagi parasnya juga sangat cantik. Tentu saja banyak laki-laki berlomba mendekati dia. Kabarnya, pimpinan orkes tempat dia bernaung juga jatuh cinta berat padanya. Mungkin karena secara usia mereka berbeda jauh, apalagi pimpinan orkes ini sudah beranak istri, maka Mayang dengan tegas menolak. Singkat kata, Mayang pun mendapatkan tambatan hatinya, seorang pemain orkes juga. Kabar terakhir mengatakan kalau Mayang dan kekasihnya sudah bertunangan dan akan segera melangsungkan pernikahan. Kabar ini membuat pimpinan orkes itu murka, rasa cemburunya berkobar-kobar. Kejadian naas itu terjadi malam hari, yang saat itu Mayang bersama tunangannya sedang melintas di jalan setelah berbelanja untuk kebutuhan pernikahan mereka. Ketika sudah memasuki desa Pringtali, rupanya mereka dicegat oleh sang pimpinan orkes bersama beberapa anak buahnya. Tanpa babi bu, sang tunangan langsung dihajar beramai-ramai. Sementara itu, Mayang dibawa kabur, meninggalkan tunangannya yang sudah dalam kondisi kritis. Di suatu tempat, Mayang pun diperkosa dengan kejam. Puas menikmati tubuh indah Mayang, mereka kembali membawa Mayang ke tempat di mana tunangannya tengah meregang nyawa. Mereka segera menurunkan Mayang yang dalam keadaan lemas. Sadisnya, mereka tidak begitu saja meninggalkan kedua sejoli itu. Agar tampak sebagai korban tabrak lari, mereka pun beberapa kali melindas tubuh keduanya, sampai memastikan benar-benar tewas. Saya bersyukur sampai selamat, sebab kejadian seperti ini bukan hanya terjadi sekali dua kali. Saya sudah terlalu sering mendapati kejadian serupa. Dan kalau Mas ingin tahu, siapapun laki-laki yang ditemui Mayang, kalau laki-laki itu memiliki pikiran buruk, Mayang tidak akan segan-segan mencelakainya. Entah itu menabrak pohon, jatuh, atau tertabrak kendaraan lain. Yang pasti hampir ke semua korban akan dipastikan meninggal atau cacat seumur hidup. Saya yakin Mas, kalau isi hati dan pikiran kita baik, insya Allah keselamatan juga menyertai kita. Sampean berniat menolong Mayang untuk mengantarkannya, berarti sampean memiliki niatan baik. Tetaplah berbuat baik Mas, dan jangan bosan berbuat baik. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane
Anda kersanengko